Halo guys, Halo kami semuanya. dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kimia, kelas 23 dan kelompok 4. Perkenalkan, nama aku dan Alvin Yusuf dengan NIM akhiran 144. Nama aku Iston Janur dengan NIM akhiran 150. Nama aku Asdi Hakim dengan NIM akhiran 234. Nama aku Sabrina Malaki Salma Putri dengan NIM akhir 96. Nama aku Fadira Fadla dengan NIM akhir 162. Selamat menonton. Kim, lu kenapa? Sakit perut gua. Emang kenapa? Jadi Oh, itu mah air lu aja yang nggak bener kali. iya kayaknya deh. Emang lu itu nyari di mana air lu gituan? Gua isi ulang itu airnya yang Ya. kayak nggak terpercaya gitu deh kayaknya. Pantesan aja lu sakit perut, Kim. Iya Yus. Nah, video tadi adalah satu dampak dari penggunaan air yang tidak memenuhi standar. Lalu, seperti apa sebenarnya air yang memenuhi standar? Air yang memenuhi standar biasanya saat dikonsumsi, dia harus jernih, tidak berbau, tidak berwarna, bebas dari bakteri patogen, dan bebas dari zat logam maupun zat kimia yang berbahaya. Air yang sudah memenuhi standar biasanya melalui beberapa proses filtrasi yang baik, pengujian rutin, dan penyimpanan higienis. Selain itu, upaya memastikan air yang kita minum aman juga sejalan dengan SDGs nomor 3 yang berfokus pada kesehatan masyarakat dan SDGs nomor 6 yang menekankan pentingnya air bersih. Karena tanpa air yang memenuhi standar, risiko penyakit akan meningkat dan kualitas hidup pun akan menurun. Krisis air bersih kini menjadi tantangan besar di banyak daerah. Kami menemukan di daerah Cikeruh, Jalan Kolonel Amasyam, dan Jalan Sayang, Kecamatan Jatinangor, krisis air bersih yang terjadi akibat kurang dalamnya sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, krisis air bersih ini juga terjadi akibat pembangunannya masif, pencemaran lingkungan, hingga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air yang baik. Akibatnya, air yang digunakan sehari-hari seringkali tidak memenuhi standar aman. Nah, sebagai masyarakat kita harus awas terhadap air yang kita konsumsi sehari-hari. Pastikan air yang kita konsumsi benar-benar aman. Jika air yang kita konsumsi berasal dari sumber yang kurang terpercaya, maka kita harus usahakan untuk merebusnya terlebih dahulu hingga mendidih dengan sempurna. Selain itu, bisa gunakan filter air yang dapat menyaring seperti logam berat, partikel halus, kotoran, dan yang lain-lainnya agar air yang kita gunakan juga tetap terlindungi. Nah, selanjutnya kita bisa memastikan wadah penyimpanan air itu tetap bersih seperti galon, ember, atau tandon yang kotor bisa menjadi sarang bakteri walaupun airnya itu sudah disaring. Jika memungkinkan, manfaatkan juga teknologi sederhana seperti penampungan air hujan yang disaring atau gunakan ulang air untuk keperluan non-konsumsi seperti untuk menyiram tanaman. Langkah kecil ini bisa membantu loh mengurangi tekanan kebutuhan air bersih di lingkungan. Dan yang paling penting banget nih, mari kita tingkatkan kesadaran bersama. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Menjaganya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna. Nah, dengan memahami resiko air tercemar dan mengambil langkah sederhana setiap hari, kita bisa mengurangi krisis air bersih baik untuk kesehatan keluarga maupun masa depan lingkungan. Nah, segitu aja pemaparan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!